Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyelidiki struktur, fungsi, produksi, dan metabolisme sel. Saya akan memperkenalkan satu persatu kelompok saya, dimulai dari saya sendiri, Julfa Wardina, Nuraida Dewi Lubis, Anissa Rahma, Atika Maulida, Rahmaida, Nabila Khairani. Tak perlu lama-lama, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma. Saya akan menjelaskan materi tentang sel, struktur, dan fungsi sel. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Oleh karena itu, sel dapat menjalankan aktivitas hidup, di antaranya metabolisme. Dalam tubuh manusia, terdapat ribuan bahkan jutaan sel yang menyusun tubuh. Begitu juga makhluk lain. Sel ditemukan pertama kali pada tahun 1665 oleh Robert Hooke menggunakan mikroskop. Struktur dan fungsi sel. Sel memiliki organel-organel sel yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Organel-organel sel tersebut adalah 1. Membran sel. Membran sel sering disebut juga membrane plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lain. 434.013, saya dari Prodi PGSD. Sini saya akan membacakan dua inti sel. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. 3. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. 4. Ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. 5. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tersebut, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein, dan lander maka disebut organel sekresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Dewi Lubis, NPM saya 201434026. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. 6. Mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu berliku-liku atau kristal. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. 7. Lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan menyimpan enzim pencernaan seluler. 7. Vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah tonoplasma. 8. Plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroflas. Sedangkan yang berisi amilum disebut amiloflas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Atika Maulida. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya sebelumnya. 9. Sentrosom. Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun mitosis.
Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Reproduksi sel. Dikenal 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan reproduksi. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya pada bakteri ganggang biru. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juba Wadina. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. 3. Meiosis atau pembelahan reproduksi. Meiosis adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada meiosis, tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi 2 tahap besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun meiosis 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada meiosis. Berbeda dengan pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis antara telofase 1 dan fase 2, tidak terdapat fase istirahat atau interfase. Setelah selesai telofase 2 dan akan dilanjutkan ke telofase 1, barulah dapat fase istirahat atau interfase. Metabolisme sel. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri oleh produk akhir yang terjadi dalam sel. Berdasarkan prosesnya, metabolisme terbagi 2, yaitu 1. Anabolisme atau asimilasi atau sintesis, yaitu proses pembentukan molekul yang kompleks dengan menggunakan energi tinggi. 2. Katabolisme atau disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organisasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Rahmaida. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kesimpulan. 1. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Oleh karena itu, sel dapat menjalankan aktivitas hidup, di antaranya metabolisme. Dalam tubuh manusia bisa terdapat ribuan bahkan juta sel yang menyusun tubuh. Begitu juga makhluk lain. Sel ditemukan pertama kali pada tahun 1665 oleh Robert Hooke menggunakan mikroskop. Yang kedua, secara fungsional. Sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunannya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Yang ketiga, metabolisme. Sel adalah suatu proses kimiawi yang melibatkan pertukaran zat atau organisme dengan lingkungannya, di mana pada proses ini memungkinkan sebuah organisme untuk melakukan timbal balik dengan lingkungan, memproses energi, tumbuh dan berkembang biak untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga, reproduksi. Sel adalah proses yang terjadi dalam semua bentuk kehidupan dan yang menjamin keabadian keberadaannya, serta pertumbuhan, pergantian jaringan, dan reproduksi pada makhluk multiseluler. Saran. 1. Struktur fungsi, metabolisme, dan reproduksi organel-organel dalam sel akan mudah dipelajari jika ditunjang oleh banyak literatur, baik dari buku-buku penunjang atau internet. Saran. 1. Struktur fungsi, metabolisme, dan reproduksi organel-organel dalam sel akan mudah dipelajari jika ditunjang oleh banyak literatur, baik dari buku-buku penunjang atau internet, sehingga kita dapat mengetahui hubungan antara struktur, fungsi, metabolisme, dan reproduksi dari masing-masing organel dengan jelas. Selain itu, kita juga dapat memahami hubungan antara organel-organel tersebut dalam sel. Yang kedua,
Bagi kita dan generasi akan datang sudah sepatutnya untuk mengetahui struktur dan fungsi organel sel pada makhluk hidup dan perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, kepada para pembaca kalau ingin terlebih mengetahui tentang bahasan ini bisa mencoba buku atau majalah-majalah yang membuat tentang struktur dan fungsi organel sel pada makhluk hidup. Mungkin itu saja dari materi kami. Sekian dan terima kasih.